Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ila hadrati nabiyina Mustafa Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa auladihi wa dzurriyyatihi wa ashabihi wa ahli baitihi kiram khususan Sayyidina Sayyidina Fatimah az-Zahra Sayyidina Hasan al-Husain radhiyallahu anhu wa ila hadrati Abina Adam wa Sayyidina Ibrahim Sayyidina Ismail wa jami'il anbiya wa mursalin wa syuhada wa salihin wa jami'il malaikatil muqarrabin wal awliya'il 'arifin wal ulama'il 'amilin wal muslimin wal mufassirin وسنة شاب القاضي الجيلاني وابن حسن الشافعي وحسن معلم هذا الكتاب شيخ أحمد بن عبد الله السفندي وإلى حضرة مشايخنا ومشايخنا يا الله وإلى حضرة والدينا وأمواتك السماء وأرحمهم كما ربنا يا رسول الله وإلى حضرة جميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات وإلى حضرة نبيه النبي عليه السلام لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا ونبيا وبالقرآن حكما وإماما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العزيز الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل
rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Hadratul mukarramun wal mukarramat, kaum muslimin wal muslimat rahimahullah. Pertama-tama mari kita memuji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, mari kita senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan apapun sesuatu yang telah dititipkan Allah kepada kita, mudah-mudahan manfaat barokah di dunia wal akhirah. Dan monggo kita senantiasa berharap kepada Allah, mudah-mudahan kula kita, keluarga kita, anak cucu kita, santri-santri kita dijadikan oleh Allah orang-orang yang ahli ilmu, orang-orang yang ahli kebaikan, ahli takwa, istiqomah sampai akhir hayat, sehingga mati dalam keadaan mati husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Dan monggo niat kita ditoto, niat ngaji semata-mata derek perintah Allah dengan harapan mudah-mudahan Allah memberi kita ilmu yang manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Ya asrafi hurufil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dibuka halaman 102 lagi. Insyaallah Lebaran Idul Adha hari Rabu. Jadi hari kemarin termasuk hari Tarwiyah. Jadi mulai malam ini besok hari Arafah. Kita harus tahu kenapa dinamakan hari Tarwiyah. Karena saat itu Nabi Ibrahim bermimpi malam Tarwiyah. Kemarin malam bermimpi, innallaha ya'muruka bidabki ibnika hadza. Sesungguhnya Allah memerintah kepada kamu untuk menyembelih anakmu, yaitu Nabi Ismail. Jadi waktu itu beliau bermimpi. Itu kejadian itu di malam tanggal 8. Kemudian ketika malam itu bermimpi, beliau paginya sampai sore itu mikir nih. Makanya yurawi tarwiyah. Di mana tarwiyah itu maknanya mikir nih, mikir gitu. Ya. Kemudian malam 9 bermimpi lagi, mimpinya sama. Akhirnya beliau baru paham, yakin pada malam itu, yaitu benar-benar yakin, ini mimpinya dari Allah. Arafah annahu minallah. Arafah itu maknanya
saat temani mimpi itu minallah dari Allah. Ini tanggal 9 namanya hari Arafah. Hari Arafah di mana-mana aja. Cuma tanah Arafah berada di Mekah, di Jeddah. Karena itu hubungannya di saat itu Nabi Adam bertemu dengan Ibu Hawa. Yang terkenal di mana? Jabal Rahmah. Nabi Ibrahim di waktu dipindah di alam bumi itu sebagian riwayat di India. Terus selama ada yang mengatakan selama 200 tahun, ada yang mengatakan lagi 100 tahun baru ketemu dengan Ibu Hawa. Ibu Hawa saat itu memang di Jeddah, di saat di atas di Jabal dan Nabi Ibrahim di bawah. Tingginya Nabi Ibrahim, Nabi Adam itu 60 kilo. 60 kilo ya kira-kira 30 cm, 30 meter. Terus kakinya berapa itu? Ojo sampean bayangi sekan. Nabi Adam, Hawa, Adam, langsung ya Nabi Adam disitulah ada pertemuan antara Nabi Adam dengan Ibu Hawa, yaitu di Jabal Rahmah. Di situ ada tugu. Jadi situlah pertemuan Nabi Adam dengan Ibu Hawa. Jadi itu disunani poso, termasuk sunah muakkad. Sunahmu termasuk kemarin, termasuk ya disunahkan mulai tanggal 1. Cuma paling utama niku malam hari Arafah. Karena orang-orang yang haji semuanya bodoh, berada di Arafah untuk tafakur. Buka. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa amadana bi asrarihi wa adalina min barakatihi. Amin ya rabbal alamin. Ma'arodat himmatu salikin anta kifa indama kusifalah. Baca illa wanadathu hawatiful haqiqah fa innal ladzi tatlubuhu amamaka wala tabarrajat dawahirul mukawwanati illa wanadatka haqaiquha innama nahnu fitnatun fala takfur. Ini saya maknai secara bahasa Indonesia. Seorang salik ketika suluk, janganlah engkau menginginkan terbukanya alam mukasyafah.
jangan. Tapi jikalau itu dibuka, akhirnya Hatib itu berkata, saya jangan dihiraukan, saya hanya dipakai Allah uji kepada jenengan. Apa yang saya tampilkan itu kelihatannya indah, tapi sampean jangan terpesona dengan indahnya, sehingga jenengan berhenti suluknya menuju ke usul kepada Allah. Jangan. Saya hanya dijadikan Allah sebagai ujian terhadap dirimu. Intinya, apapun yang terjadi, seorang salih ketika suluk mendengarkan suara-suara yang suara itu meskipun kelihatannya indah, jenengan jangan terpesona. Artinya jangan terbuai dengan keindahan apa yang tertampil di dalam alam kasyafah, sehingga menjadikan seorang salik berhenti suluknya. Jangan sampai berhenti. Teruskanlah zikirmu, sebab Hatib itu berbicara, innama nahnu fitnatum fala takfur. Saya ini hanya dijadikan ujian, menguji kepada sampeyan. Oleh sebab itu fala takfur, jangan kamu ingkari perjalananmu, jangan. Jika kamu berhenti, kamu ingkar. Jika terus, tidak ingkar. Misalnya kita cara ini, cara ma'arodat orang ngarepake apa himmatu salikin, himmahe wong kang suluk. Aisa irin tegese wong kang melaku ilallahi ta'ala marang Allah ta'ala. Jadi sekali lagi, salik itu orang yang berjalan menuju Allah. Jadi meninggalkan selain Allah menuju Allah. Amalannya dinamakan suluk. Amalannya salik itu apa? Yaitu amalan Islam, amalan iman, amalan ihsan. Jadi dalam suluk itu amalannya harus memadukan antara Islam, iman, ihsan. Jangan ihsan saja, dan juga jangan Islam saja. Tiga-tiganya. Jadi Islam, iman, ihsan, syariat, thariqat, haqiqah. Nah, amalan orang Islam siji harus tobat. Berkaitan tobat kepada Allah, harus menyesal. Ada niat untuk tidak mengulangi tidak mau mengulangi, memutus. Tapi yang berkaitan dengan manusia, di samping kita itu tobat, kalau memang kita mempunyai kesalahan terhadap manusia, harus minta maaf. Oke? Mungkin seandainya kehormatannya kita jatuhkan, ya kita harus minta maaf. Mungkin suatu saat kita pernah mengambil sesuatu barangnya tanpa izin,
ya kita harus mengembalikan. Kalau enggak, sekira sesuatu yang remeh kok cara dikembalikan kok apa? Kita kok ya paling ya itu. Just kita harus minta halalnya. Minta halal. Seandainya orangnya sudah meninggal, ya diberikan kepada ahli waris. Mencari ahli warisnya saja tidak ada, ya kita amalkan ke tempat umum atau ke tempat pahalanya ditujukan kepada orang yang barangnya kita ini namanya baru taubat berkaitan dengan Allah, taubat yang berkaitan dengan manusia. Jadi pertama taubat ini yang penting. Kalau berkaitan dengan Allah kita minta maaf, menyesal, tidak mau mengulangi kembali. Tapi yang berkaitan dengan manusia kita harus minta maaf, mengembalikan barangnya. Ini syarat. Nah ini diterangkan di dalam kitab Kifayatul Azkiyah. Setelah itu baru takwa. Takwa itu artinya melakukan perintah, menjauhi larangan. Jangan sampai kita takwanya sungguh-sungguh, artinya itu sholatnya nggak pernah tapi belum taubatnya belum sempurna. Jangan. Terutama yang berkaitan dengan manusia. Makanya kita biasakan kalau kita ketemu teman siapapun, biasakan meskipun secara lahir kita tidak salah, mohon maaf, minta maaf Pak. Seandainya pas bertamu, ketika mau pulang, ngapunten nggih, buat napa-napa. Ini dalam rangka mungkin ada sesuatu yang mengecewakan kepada orang yang ditamui atau siapapun, dan kita sudah minta maaf. Jadi satu foto, yang kedua takwa. Baik ibadah yang berkaitan dengan makhluk maupun ibadah ghairu makhluk, baik yang diperintah maupun yang dilarang, termasuk maksiate mripat, maksiate mata, maksiate mulut, maksiate telinga, maksiate tangan. Itu dijaga. Ini namanya takwa. Jangan sampai hanya mementingkan urusan ibadah saja. Tapi sementara maksiat mata, maksiat mulut tidak diperdulikan. Jadi amalan ini orang yang sulit. Baru ketiga yaitu istiqomah. Islam. Apa Islam? Syariat. Sing perlu diperhatikan amalan wong syariat. Satu tobat, yang kedua takwa, yang ketiga istiqomah. Ini di dalam kita Kemudian, jadi saya ulangi kembali, amalan orang iman atau toreko, siji napa? Ikhlas. Tujuannya hanya Allah. Jangan sampai tujuannya selain Allah, cari keramat atau ingin mukasyafah, jangan. Atau karena harta benda. Jadi tujuannya hanya ilahi anta maksudi walidoka maksudi. Itu tujuannya. Jadi harus nopo
Terus yang kedua, amalan orang bertoreko atau iman, yaitu himatul qalbi atau kuatul himah. Himatul qalbi itu kuatnya niat dalam hati. Niatnya kudu sing kuat. Untuk menuju Allah itu niatnya harus kuat. Jangan sampai kalah dengan niat urusan dunia. Kalau dunia hanya sementara, kita harus memahami betul bahwa kita nanti hidup di akhirat selama paling di dunia hanya di antara 60 sampai 7 itu rata-rata. Ya meskipun ada yang lebih. Karena yang sudah 60 ke atas itu harus persiapan sungguh-sungguh. Artinya secara lahir, cara kembali kita untuk ke alam barzah, alam akhirat itu sudah ada. Sama sing umur 60 lebih kan? Pun kata. Siap-siap sing tenang. Sing suluke sing tenang. Syariate mau ditenang, syariate. Oke. Syariate ditenang. Jangan sekedar takwa tok, yo tobat, yo takwa, yo istighfar. Terus nyadari, kita harus nyadar, aku saya sudah 60. Jadi Kanjeng Nabi umat Rasulullah itu antara 67. Seandainya 62 berarti tinggal 2 tahun. Itu mikirnya gitu ngono. Tapi sing nom yo aja aku wedi aku sing nom sesuai aja. Siapa tahu seperti panitia bom oke. Malam Kamis masih ngaji, masih kumpul dengan kita. Ternyata Kamis, Jumat, Sabtu, lagi Minggu. Malam Minggu atau malam Sabtu nih? Malam Minggu. Terus dipanggil oleh itu umurnya pindah. Umurnya berapa? 60 tuh. Bener kan? Jadi Rasulullah lagi antara 67 suluke sing tenang. Amalannya orang yang iman utawa toreko yang ketiga yaitu tumakninah. Tumakninah itu sing tenang dohir batin. Cara dohir yo aja kakean ora. Atine badi dimanapun dalam kondisi apa. Cara wong iku cara melangkah berjalan orang yang sudah toreko itu menghadap ke bawah. Enggak lama lagi saya akan berada di Allah. Jadi sekali lagi amalan seorang toreko atau iman satu nopo. Yang kedua himmatul qalbi. Himmatul qalbi atau kuwatul himmah. No atiku niate sing kuat. Tekad untuk menuju Allah itu sing kuat. Harus kuat. Nyadari saya itu di dunia hanya sementara. Ikhlas, kuatul himmah, baru tumani, tenang, tenang, dohir hati ini dibuat. Kemudian amalan ihsan. Amal ihsan adalah satu muraqabah. Di samping atine zikir, nggih, muraqabah iku merasa dipandang Allah. Merasa dipandang Allah. Terus yang kedua musyahadah. Musyahadah itu memandang Allah. Anta buddha wa kana kataro wa
yakin Allah tak. Kentek no ati Allah tak. Terus yang kedua apa? Yaitu musyahadah, memandang Allah. Memandang segala sesuatu di dalam diri kita, di segala sesuatu sampean di langit di bumi, di situ ada. Artinya apa? Yang menggerakkan Allah. Allahu la ilaha illahu. Allahu la ilaha illahu wal hayyul qayyum. Allah ta'i Allah iku la ilaha ora ana sing wujud ilahu kecuali al hayyu. Allah maha hidup. Kalau Allah maha hidup berarti selain Allah mati. Oke. Selain Allah mati. Nah, sesuatu yang mati diramut Allah al-qayyum. Allah meramut. Sing mati jadi urip. Yang asal nggak bisa bernafas bisa ini ngeramut. Oke. Ngeramut. Bisa bernafas, bisa merasakan nikmatnya nafas, nikmatnya makan. Itu diramut Allah. Nah, tanpa diramut Allah dengan sifat al-qayyum, dhewe iku mati. Wis anak mati kan yo tidak ada. La ta'khudhu sinatu wa la naum. Allah itu tidak tidur, yo tidak ngantuk. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Apapun segala sesuatu di langit dan di bumi milik Allah. Terusan ayat, segala sesuatu kejadian apapun yang terjadi itu atas izin Allah. Oke. Dikuati lagi ilmu apa yang terjadi, ilmu berkaitan dunia akhirat kabeh ku ilmune Allah yang memberi Allah. Ya saya bisa membaca seperti ini, sampai bisa membaca itu Allah. Wasi'a kursil samawati wala ya'uduhu hifdzuhuma wa huwal aliyyul azim. Allah meliputi segala. Allah apa sing jogo langit dan bumi. Jadi makna ayat kursi ini diresapi, dimasukkan di dalam jiwa. Makanya dulu waktu saya sowan Mbah Yai Jalil itu kurang lingkungan disuruh untuk memperbanyak ayat kursi. Artinya itu enggak sekedar membaca, memaknai isinya dimasukkan di dalam hati. Ini sudah berzikir, hati ini membaca sholawat atau Allah dirasani. Aku iso sholat, saya bisa ngaji, saya bisa bernafas, saya bisa makan, saya hidup sampai umur 50 sampai sekarang ini yang merawat itu dirasa. Ini namanya apa? Musyahadah. Kalau sudah musyahadah, nanti Allah akan meletakkan kita menjadi orang yang arif bil. Makanya amalan orang musyahadah, orang ihsan itu satu yang kedua yang ketiga makan syariat, thariqat, haqiqat, jadi nak cara thariqat, cara suluk di dalam pondok di pondok itu ya seperti jamaah itu wajib ya. Jadi cara pesan guru itu tidak boleh meninggalkan jamaah. Ya begitu juga kita suluk di luar pondok. Bagaimana kita istiqomah dalam jamaah itu. Oke. Di dalam pondok kita tidak boleh banyak keluar, karena nanti ketika keluar itu kita banyak melakukan maksiat. Tapi
Tapi ketika kita di luar pondok, bagaimana ketika kita mandang sesuatu sing cantik, sing indah, seperti melihat perempuan dipandang, itu sifat jamalnya, sehingga keindahan, sehingga manusia tertarik itu berarti di situ ada gitu. Ini namanya orang suluk. Jadi suluk kalau di pondok itu yang saya alami dulu di samping puasa, puasa itu nggak sekedar cara makannya itu, nggak boleh makan yang berkaitan dengan makanan yang ada campurannya bahan-bahan sing bernyawa. Ya nggak boleh makan ikan, ya nggak boleh makan micin, nggak boleh. Karena sampai di luar pondok seperti ini meskipun sembarangan boleh, sepenting halal. Ini sing penting ojo jangan terlalu kenyang, terlalu kenyang. Nah, kifatul azkiyah itu orang yang benar-benar menuju Allah itu anjurannya itu 1 hari 1 malam makan 1 kali. Kalau nggak bisa 2, kalau sampai 3 kali itu termasuk orang nggak mikir akhirat. Nggak mikir akhirat, nah, sampai 3 kali. Ini sampean cara istighfar juga minta ampun pada Allah. Kalau bisa ya istighfar 100 kali. Sholawat minim ya 100 kali. Minim la ilaha illallah itu 100 kali. Itu berupa wirid. Kalau saat suluk itu tiap waktu. Tiap waktu. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, la ilaha illallah 100 kali. Ya ada ilah hadratinya ada. Itu tiap waktu. Ya. Ketika kita suruh di luar pondok, yuk minimal okay. Istighfar 100 kali, sholawat 100 kali, terus la ilaha illallah 100 kali. Nah, anjuran saya itu urusan sholawat seandainya dihitung itu ya jangan sampai kurang 1000 kalau bisa. Kenapa kok begitu? Karena diterangkan di dalam kitab Kifatul Azkiyah. Jadi waktu Kanjeng Nabi ku wajahnya terlihat sangat ceria, senang. Kemudian ditanya, ternyata Nabi baru mendapat wahyu, yang wahyu tersebut mengatakan ketika umatmu membaca sholawat 1 kali, Allah akan memberi rahmat 10 kali. Ketika umat jenengan mau membaca sholawat 10 kali akan mendapat rahmat 100 kali. Ketika umat jenengan mau membaca sholawat 100 kali akan mendapat rahmat 1000 kali. Ketika umat jenengan membaca sholawat 1000 kali akan dibebaskan dari neraka. Iki cara aturan syariat sing didhawuhkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini anjuran saya. Kalau bisa, insya Allah bisa loh, jangan sampai dalam baca sholawat kurang dari 1000 kali. Kalau sholawat sandiyah kepanjangan, ya sholawat malaku ya Allahumma sholli ala Muhammad. Ini berupa wirid ya. Wirid itu ada jumlah dan ada waktu. Itu jenis. Nah, kalau zikir kan dilakukan dimanapun dalam kondisi. Kalau memang di WC ya ojo diucapkan, harus di dalam hati.
mandi kalau di WC tempat-tempat kotor. Paham ya? Jadi itu amalan orang yang suluk harus lengkap antara Islam, iman dan ihsan harus lengkap. Jangan dikir tok saja. Oke. Tapi wis ngaji tasawuf. Bahkan melok toriko, tapi nggak pernah jamaah. Ini kan nggak pas lagi. Sepenting dikir masih aja jalan. Antakifa ing jento mandek apa himah ing dama ing dalam sandingi perkara kusifa kang den buka kono apa ma laha marang himah fi asna'i suluki ing dalam tengah-tengah suluk minal ma'arifi bayane pira-pira ma'rifat wal asrori lan pira-pira wal anwari lan pira-pira nur bi ayaro kelawan jento weruh kuno sapa murid anama ing setune barang wasala kang tumuka kuno sapa murid ilahi marang ma minal ma'rifati bayane saking ma'rifat wa dzauqil ahwali lan ngincipi pira-pira tingkah wa munazalatil maqamati lan manggon ana ing pira-pira maqam wa ya wasara ilai iku al-ghayatu pungkasan al-quswa kang katok wa niyayah lan pungkasan. Ini memang orang yang suluk kadang-kadang itu di tengah-tengah perjalanan suluk ini nanti orang akan bisa diberi Allah mukasyafah. Mukasyafah itu terbukanya takbir hati untuk bisa memandang alam suatu contoh iso ngerti hati ini kerentaknya orang lah orang itu melakukan sesuatu berdosa hati ini kerosot roh ini mukasa masuk lagi akan diperlihatkan siksa kubur apa? Siksa kubur dan alam goib tapi alam jabarut ini alam jabar akan diperlihatkan nikmat kubur. Jadi pernah apa Bayi Jalilku berkata nanti kok yo aku ndonga karo Gusti Allah bayani terus sampai aku pengen jadi wong biasa wae dikebuka mukasyafah kok abot ya piye gak abot lewat kubur orang kubur manggil Bayi Jalil tolong saya sampaikan kepada saudara saya yang sekarang di Jakarta dia tidak pernah kirim hadiah Fatihah tidak kirim sedekah yang ditujukan kepada saya sampaikan alamatnya ini lorong ini RT ini dia nak sing minta tolong masih hidup disangoni loh ini kan pasti dikasih uang untuk sampaikan ke Jakarta dan sing pesen wis mati apa kira-kira disangoni juga nggak dijalankan ini namanya amanah kalau dijalankan koyo adon jangan orang yang dibukakan Allah dalam alam syahid. Makanya kita itu dalam menuju Allah itu harus pun tolibal istiqomah
kun ana kuno sapa sira ana iku thalibal istiqomah hendaknya mencari istiqomah. Jadi sing penting ku istiqomah doirkan sing penting. Wala takun lan aja ana kuno sapa sira ana iku thalibal karamah mencari karo. Termasuk aja pengen mukasafah. Tapi ketika kita bisa mukasafah, kita harus hati-hati. Ini adalah ujian. Nanti kalau nggak merasa ujian, langsung seneng. Akhirnya bang, ya pong dipedek hati ini. Ya pong dipedek hatimu kayak wedhus itu. Hatimu kayak ini namanya wong mukasa. Ini kadang-kadang ketika kula jenengan melihat orang bisa seperti itu, tapi kok dalam syariat masih sembrono, kita jangan mudah percaya. Artinya jangan mengikuti. Jadi Syekh Yazid Al-Bustami itu pernah ketemu dengan seseorang, mengaku dirinya seorang wali. Kemudian pada suatu saat orang tersebut meludah menghadap kiblat, meludah diarahkan ke kiblat. Langsung Abu Yazid tidak percaya. Kenapa? Kalau memang benar-benar itu wali, pasti akan menghormati syariat Rasul. Enggak berani. Nabi sangat benci, gak seneng, gak suka ketika ada umatnya meludah diarahkan di. Kira-kira kita kalau meludah arahnya kemana? Jadi jangan sampai ketika kita meludah diarahkan di. Itu Kanjeng Nabi gak dukung. Tidak ini nopo apa-apa yang berkaitan dengan apa? Dengan mukasafah, yang berkaitan dengan bisa melihat hal-hal yang gak lain. Dulu itu ada santri itu mengambil ayamnya Mbak Zaid. Kayaknya Gus itu yang memang itu Gus nakal, ada yang mereka pulang pondok pintar, banyak seperti itu memang. Jadi kebetulan waktu itu yang mengambil itu Gus, santri cuma anaknya dia. Saya itu pernah mempunyai ayam, jadi pegang-pegang. Tapi jadi kiai dengan kita lebih beda. Kalau kita punya ayam mungkin sampai tapi kalau dia ini hanya sekedar kita nggak sampai masuk dia. Jadi suatu ketika ayam tersebut dicuri oleh santri, ya Gus, aman, alhamdulillah. Nah, langsung malam itu, ya, pokoknya yakin nggak Mbak Zaid, nggak ada yang tahu. Malam itu langsung dimasak di ruang dapur Sundul, jadi dikasih sebelah saya, sebelah kompleks saya dimasak. Dan ngajak teman-teman, yo tahu, nah ini ayamnya enggak, Bayai paling ikhlas, Bayai kok. Akhirnya dia dimasak. Ketika dimasak, akhirnya sudah matang, nasinya juga matang. Nah santri kan biasanya kalau makan bersama kan, biasanya kan siap lengser pakai, langsung nasi dimasukkan di terus kebetulan sayurnya ayam tadi sudah matang. Ketika sayur matang itu di pintu dapur itu ada Mbak Zaid. Nah kebetulan pintunya dapur hanya satu. Jadi yang
Gus pun Gus itu nggak tahu kalau Mbak Jaya. Nah, yang lain teman-temannya itu tahu. Ada yang, Gus maaf, saya mau wudhu. Padahal tahu Mbak Jaya itu datang lagi. Maaf Gus, saya mau kencing dulu. Jadi punya alasan-alasannya. Kalau akhirnya yang di situ cuman Gus tadi. Wah enak jadi banyak. Wah enak tenang masa apa sih ini? Wah enak tenang. Yo Gus tadi ya cengar-cengir ngono ya. Salah tingkah, salah tingkah. Setelah itu baik saya pulang dedek makan beli. Ayo Gus mana mau? Dia belajar bingung kan lagi. Kalau nggak boleh mau saya angkat saya bawa juga. Cuma yang Mbak cuma berdiri saja di situ, belum sampai megang. Ya, akhirnya dengan dalam keadaan terpaksa, akhirnya Gusti tadi ya monggo ya ini. Akhirnya berdua Mbak saya dengan Gusti tadi makan. Yang jadi pertanyaan, kok datangnya waktu makan? Waktu makan. Satu sudah tahu ya, tahu kan? Terus pas datang ke tempat masak loh, gitu. Pas santri-santri mau makan. Ini loh. Tahu yang mencuri, pas datang yuk, pas mau makan. Nah, ini menunjukkan namanya meskipun punya hewan tidak masuk di dalam hati. Mestinya kalau masuk di dalam hati sebelum dipotong diambil. Terus kok datangnya waktu mau makan, santrinya diajak makan cuma yang lain berpergi semua takut ya sungkan lagi. Ini suatu contoh orang-orang yang diberi Allah mukasah. Nah kalau istilah zaman zaman Rasulullah dulu ya apa jenenge muji ya. Fatakifu muka tapi ditinggi akan cerita kali. Fatakifu mongko kandhek apa himatuwi maimu murid ing dawu ing dalam sandinge. Jadi ketika merasa ini kelebihan sesuatu yang hebat, akhirnya himah untuk menuju Allah akan merasa saya sudah marifat, merasa saya sudah bisa memandang alam merasa cukup. Nah ini sih nggak boleh, jangan. Mungkin suatu saat sampai dibukakan Allah seperti itu, jangan seperti itu. Artinya jangan berhenti. Harus takut. Jangan dengan saya nanti Wa ta'asyaku lan rondo kuno sapa murid hu ing ma wa yuhibbu lan demen kuno sapa murid hu ing jangan nangis. Makanya Mbak Yejale langsung nangis. Ya Allah, aku pengen biasa-biasa. Makanya niat suluk, niat mukasyafah tidak tapi ketika kita dibukakan oleh Allah bisa memandang hal-hal yang gaib, kita harus hati-hati, jangan sampai Awyara uta ningali kuno sapa murid anama ing setune barang fakul ana ing sandure mawasola iku agamu luwih aku minhu katimbang saking mawasola. Lakinahu tetapine utahe lakinahu tetapine murid iku yaknau
nerima kono sapa murid bidzalika kelawan mengkono mawasola. Dia juga tahu ada sesuatu yang lebih besar, tapi dia tetap tidak mau melanggar. Ana fihi ing setune iku ing dalem mawasola apa al-kifayatu ana kecukupan. Fala yuraki mongko ora munggah kono sapa murid, ora munggah bihimati sebab imai murid. Au yara uta ningali kono sapa murid kusura himati ing cekae himai murid aniruki saking ningkat lima marang barang fauqau kang ana sandure mawaso ila wanada sunawati fil haqiqah ala wa'ib wa Allahu a'lam. Semoga manfaat barokah di dunia wal akhirah. Amin. Rabbi fa'fana bi barakatihi wa dinal husna bi hurmatihi wa amisna fi tariqatihi wa mu'afati Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi